lebih baik milih jalan kaki ketimbang dibonceng gitu. Itu gimana ceritanya Kak Ros? Iya pernah kejadian seperti itu, pernah mau dibonceng sama teman. Iya, tapi saya lebih milih Jalan jalan. kaki. Banyak nih ahwat-ahwat bercadar gitu kan. Mereka bergaul, berteman dengan cowok, bahkan mereka sampai berpacaran gitu dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan ada juga yang sampai kadang ya bisa dikatakan hamil dulu di luar nikah gitu kan. Tapi Pia nggak sebut nama, cuma banyak kejadian kan di luar gitu. Kebanyakan yang begitu tuh gimana kira-kira tanggapan Kak Ros dengan perempuan-perempuan yang Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada, sekedar berbincang dan ngobrol-ngobrol santai. Dan sekarang Pia sudah bareng narasumber nih. Narasumber kita itu adalah salah satu alumni pertama, angkatan pertama dari Prodi KPI Universitas Muhammadiyah Mataram, dan juga pada hari ini kita ada di program Muslimah Insight. Jadi di sini kita bakal ngebahas bagaimana sih derajat wanita berdasarkan tingkah laku dengan non mahramnya. Oke, langsung aja ya kita sapa narasumber kita hari ini. Oke, assalamualaikum, selamat siang Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya nih Kak Aisyah? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak? Iya, alhamdulillah. Oke, Kak Aisyah aslinya orang mana? Saya asli Bima. Bima mananya Kak? Saya Bima Donggo. Donggo. Iya. Donggo. Donggo dari Dungga 1. Nah, kenalin nih teman-teman yang dari Bima. Kak Aisyah orang Bima. Oke, terus kemudian tadi Kak Aisyah dari kan asli Bima. Berarti sekarang di Mataram tinggal di mana? Saya tinggal di Lombok Timur. Oh, Labuan Lombok Haji. Timur. Iya. Di mananya? Ada keluarga kah atau apa di sana? Saya tinggal di Pondok Ibnu Mas'ud. Ya, di Labuan Haji. Terus tadi jalan berarti ke sini dari Lombok Timur ya? Iya. Jalan kaki? Nggak Naik mungkin sepeda lah. motor lah. Oke. Nah, tadi di awal kita bakal ngebahas nih sama Kak Aisyah ya, bagaimana derajat wanita berdasarkan tingkah laku dengan non mahramnya begitu. Jadi menurut Kak Aisyah nih ya, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan ya Kak Aisyah ya. Iya. Karena pembahasan kita nih cukup menarik nih untuk membuka mata hati dan pikiran kita nih dari kita semua, khususnya ahwat ya, wanita-wanita saat ini begitu. Nah, menurut Kak Aisyah nih, kalau kita kan bergaul sama cowok, apalagi di lingkungan kita saat ini yang misalkan kalau di dunia pendidikan pasti kita sekelas nih bareng cowok gitu kan, berteman sama cowok gitu. Nah, tanggapan Kak Aisyah tentang hal itu gimana? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya diundang untuk podcast di sini ya. Baik. Kalau ini ya yang di kalangan mahasiswa tentu itu pasti ada laki-laki dan perempuan. Nah, di situ gimana sih cara menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan? Iya, benar. Apalagi itu di di lingkungan universitas ya, di kampus ataupun di lembaga manapun. Ini kalau kita lihat dari kacamata Islam, kacamata syariatnya itu gimana sih perempuan itu sebisanya untuk tidak begitu berbaur dengan laki-laki ya, tanpa ada alasan yang syar'i. Kalau misalkan ada tugasnya ataupun lagi bahas apa, kayak bisa berada di situ, asalkan jangan sendirian perempuan di situ. Kalau barengan teman-teman ya nggak masalah ya. Tapi kalau untuk hanya sekedar bersenang-senang atau ngobrol-ngobrol biasa yang nggak ada manfaatnya itu, diusahakan kita menghindari. Ya, kita tegaskan pada diri kita sendiri, kita sebagai wanita, kita tegaskan bahwa kita tidak begitu mudah untuk berbaur dengan laki-laki tanpa uzur yang syar'i. Gitu. Jadi harus ada unsur atau kejelasan yang benar-benar sesuai gitu ya Kak ya. Dan tentu juga harus ada teman, nggak boleh cewek sendiri. Iya, gitu. itu udah beda ceritanya ya. Kalau berduaan itu udah beda, walaupun mereka itu mungkin saja ada keperluannya, tapi
ya siapa yang tahu ya, siapa yang tahu nanti kalau pandangan orang yang melihat itu gimana. Ya, belum tentu Iya. sesuai apa yang mereka lakukan Iya, dengan lakukan. apa yang orang lain pikirkan iya, gitu. benar. Oke, menurut cerita yang pernah Pia dengar ya Kak Aisyah ya, bahwasanya dulu yang anak-anak KPI angkatan pertama kedua itu kan kelasnya dipisah, Iya, benar. dipisah. Pisah. Jadi otomatis kita bisa menjaga jarak gitu kan. Iya, benar. Walaupun kita sudah, misalnya kan di sini kan lingkungannya tuh sangat kecil ya, otomatis kalau misalkan ada apa namanya, ada tugas atau apa ya tetap ketemu sama laki-laki ya. Cuman ya nggak seperti yang pada umumnya yang saya lihat itu ya. Dulu tuh memang pisah kami, walaupun itu dulu diminta untuk satu Bareng. kelas itu bareng itu pernah diminta sama dosen itu, Iya. tapi saya tegas itu tidak untuk tidak bersatu karena kami tuh kayaknya aneh gitu ya. Tiba-tiba gabung sama laki-laki yang sebelumnya tuh kami nggak pernah. Nah, kemudian tadi kita ngebahas nih bagaimana kita harus menjaga jarak atau menjaga marwah kita sebagai cewek nih atau ahwat ketika kita bergaul sama cowok gitu kan. Nah, kalau misalnya nih Kak Ros ya, kita yang cewek nih dalam keadaan yang urgen banget di posisi yang memang benar-benar mendesak gitu kan. Di satu momen kita kayak butuh banget pertolongan gitu. Istilahnya kayak misalkan nih sebagai contoh aja misalkan kayak kita butuh boncengan gitu kan, tapi nggak ada teman yang cewek nggak bisa ngebantu karena keadaan mendesak banget, jadi kita dibonceng sama cowok gitu. Itu hukumnya gimana sih Kak Ros? Itu karena benar-benar keadaan urgen gitu kan? Hukumnya gimana kira-kira? Kalau itu ya, misalkan kita berada di salah satu tempat yang dimana di situ nggak ada sama sekali, di situ hanya ada laki-laki gitu ya, itu bisa ya, itu dalam keadaan urgen ya. Tapi kalau hanya yang sengaja itu nggak boleh ya. Usahakan gimana caranya kita mencari teman perempuan ya, gimana yang itu pentingnya. Kenapa sih kita harus banyak teman ya, biar nanti kita tuh kalau lagi butuh itu kita nggak ini ya apa namanya, nggak ngerasa sendiri gitu. Ya nggak ngerasa sendiri, nggak takut minta tolong. Dan juga kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita. Jadi ya, ada ketika kita timbal lagi baliknya. butuh ya, begitupun teman sebaliknya. Ketika lagi butuh tuh kita enak ya minta menolongnya, bantuan minta gitu. bantuannya. Ada pengalaman nggak sih Kak Ros terkait dengan apa namanya kayak contoh yang tadi misalnya kayak boncengan atau apa gitu, ada pengalaman nggak? Karena yang pernah Pia dengar nih dari Pia kan sedikit cari tahu dulu nih narasumber Pia tuh gimana gitu. Dari yang Pia dengar, cerita-cerita yang Pia dengar gitu kan, Kak Ros sampai pernah tuh apa namanya kayak lebih baik milih jalan kaki ketimbang dibonceng gitu. Itu gimana ceritanya Kak Ros? Iya pernah kejadian seperti itu, pernah mau dibonceng sama teman. Iya, tapi saya lebih milih Jalan jalan. kaki. Kenapa ya? Karena masih ada kekuatan dan kesehatan untuk jalan menuju tempat tujuannya. Jadi kalau hal-hal seperti itu tuh kalau bisa dihindarkan ya kita hindari gitu. Kalau benar-benar urgent kayak tadi itu ya mungkin saja ya saya mau dalam kondisi sakit, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain tuh mungkin bisa seperti itu. Berarti itu Kak Ros tuh jalan kaki beneran sampai ke tujuan? Iya, pernah. Nggak dibonceng? Iya. Pernah juga kejadian ini waktu saya hadiri wisuda teman. Kami tuh diturunin Grab itu jauh dari tempat dari kos teman. Jadi yang lain itu dibonceng ya, dijemput Dibonceng. untuk ke kos itu, tapi saya tuh milih jalan. Jalan Ya, kaki. tapi diikutin sama laki-laki di belakang pakai motor, tapi saya tetap jalan. Jalan kaki. Iya. Itu kira-kira berapa kilometer jauhnya? Adalah jalannya 30 menit. Oh, Masya Allah. Itu jauh 30 banget menit. sih. Iya, jalan lumayan ya, kaki. kali ya. Nyampe lokasi gimana keadaan Kak Ros baik-baik aja? Lumayan capek karena panas. Lah iya jalan kaki. Iya, benar. Tapi karena sebisanya kalau saya masih kuat untuk jalan, ya saya tetap jalan. Iya. Lagian kan itu jarang sekali kita untuk jalan ya. Nah itu benar-benar komitmen banget buat ngejaga marwah kita Alhamdulillah. sebagai wanita gitu Iya. ya. Dan semoga Kak Ros dan kita semua mungkin bisa mencontoh, dan semoga Kak Ros juga bisa tetap istiqomah dengan komitmennya gitu. Nah kemudian misalkan nih Kak Ros ya, ada keadaan atau situasi kalau kita lagi
Misalkan si cewek lagi deket sama cowok tapi hanya sebatas virtual gitu. Itu gimana kira-kira? Siapa yang sebatas menjamin kalau seperti itu ya, apalagi laki-laki dan perempuan ya. Cuman kita kembalikan, bisa nggak mereka menjaga hatinya mereka masing-masing. Untuk apa? Kalau itu tetap sih kita walaupun virtual, kita tetap membatasi diri kita, bukan hanya sekedar kayak nggak pernah secara, ketemu. langsung gitu ya. Tapi di media sosial pun kita harus menjaga diri kita. Gimana tuh kira-kira kayak contohnya menjaga diri dalam media sosial itu seperti apa kira-kira Kak Ros contohnya? Nah, misalnya begini, misalkan teman-teman laki kita ini chat kita ya, hanya sekedar basa-basi atau nanya-nanya nggak jelas, ya kita tuh nggak usah dibalas ya, kita nggak usah balas chatnya. Iya. Itu kan kalau menurut saya itu nggak penting, ya. Kalau mau nanya hal-hal yang misalkan tentang kuliah atau apa, kayak ada tugas, pembagian tugas atau gimana, itu bisa saja kita balas. Tapi kalau di luar itu, menurut saya itu nggak penting. Gitu. Kak Ros berarti nggak pernah ya? Insya Allah. Insya Allah semoga saja ya tetap istiqomah Amin, Allahumma amin. dan tetap dengan komitmennya yang pertama menjaga marwah kita sebagai wanita harus benar-benar gitu. Oke, Kak Ros, terkait dengan apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir gini ya, terkait dengan bagaimana cara kita menjaga pergaulan kita dengan mahram, dengan yang bukan mahram gitu kan. Nah, menurut Kak Ros sendiri nih, ada beberapa kejadian di lingkungan kita gitu, fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan dekat kita gitu kan. Banyak nih ahwat-ahwat bercadar gitu kan. Mereka bergaul, berteman dengan cowok, bahkan mereka sampai berpacaran gitu dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan ada juga yang sampai kadang ya bisa dikatakan hamil dulu di luar nikah gitu kan. Tapi Pia nggak sebut nama, cuma banyak kejadian kan di luar gitu. Kebanyakan yang begitu tuh gimana kira-kira tanggapan Kak Ros dengan perempuan-perempuan yang Alhamdulillah ya, sadar kalau sampai gitu. terjadi hamil di luar nikah, apalagi jadi begini, untuk ahwat yang bercadar, kita tidak bahas dengan pakaiannya ya. Iya. Ya, kita koreksi perilakunya. Kalau masalah pakaian, apapun yang mereka kenakan itu nggak ada masalah sama sekali. Iya. Tapi perilakunya itu yang perlu kita koreksi. Jadi begini, apa sih tujuannya kita untuk menutupi diri, bahkan muka? Karena gini, kalau bercadar itu kan ada dua hukumnya, yang wajib dan sunnah. Nah, kalau tujuan kita menutup wajah, itu biar kita nggak dilihat tuh sama laki-laki, menghindar juga dari fitnah, gitu ya. Kenapa kok sampai kesananya, ada apa? Jadi kita gini, itu pakaiannya itu mereka menutup kewajibannya mereka sebagai muslimah. Nah, perilakunya kita tidak menjamin, ya, kita kembalikan ke orangnya. Mereka paham nggak tentang jilbab atau menutup aurat secara sempurna, itu mereka paham nggak? Nah, terus kita larinya ke pacaran. Ya, ke pacaran kita buka dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina. Perbuatan itu adalah perbuatan keji dan Mungkar. perbuatan yang buruk. Ya, udah jelas ya. Jangan sampai kita ayat ini nggak dipakai nih sama sekali. Kita tuh hanya mengikuti hawa nafsu kita. Ketika kita lihat lawan jenis kita itu, makanya kita tuh nggak boleh mudah sekali untuk bergaul sama lawan jenis kita. Takutnya hati kita nggak bisa dijaga nih. Ya, iman kita terkadang naik turun. Ya, kalau kita udah tahu itu kayak gitu, sebisanya kita menjaga diri kita dari komunikasi, dari pergaulannya, pokoknya harus menjaga itu ya. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi na'udzubillah hamil di luar nikah. Ya, apa kata orang? Apalagi kalau misalkan mereka ini yang berasal dari kampung yang benar-benar umum ya, yang dari yang enggak agama. Itu udah jelas, itu pasti larinya ke pakaiannya dia. Itu cadar atau segala macam. Sebenarnya tuh padahal itu cadar itu enggak bisa disalahkan. Ya, nggak bisa disalahkan, harusnya kita salahkan perilakunya dia. Benar. Ya, jadi itu nggak boleh, gitu apapun keadaannya. Kalaupun kita butuh sesuatu, kan masih banyak tuh teman perempuan, ya. Tapi jangan datang ketika kita membutuhkan sesuatu. Benar. Ya,
Jangan datang kita butuhkan Lagi sesuatu butuh otomatis, doang. ya otomatis teman kita tuh nggak mau membantu. Bener. Bahkan mikir-mikir tuh ngapain sih bantu. Dia datang pas ketika Kita butuh doang. Itu yang nggak boleh. Itu pentingnya kita harus perbanyak teman. Dan kita tuh harus, kita sebagai perempuan ini milih teman. Karena agama kita ini tergantung siapa kita berteman. Kalau teman kita baik, maka agama kita baik. Ya, karena begini, ketika kita melakukan kesalahan, itu teman kita akan tidak segan-segan tuh untuk tegur kita. Di situ kita bersyukur ya punya teman yang bisa negur kita dalam kebaikan. Itu. Jangan sekali-kali kita untuk perempuan ini, kita harus tegaskan diri kita tuh. Kita gimana caranya kita menghindarkan dari hal-hal seperti yang itu. seperti Ya, itu. apalagi yang tadi itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita nggak boleh nyalahin secara kasat mata saja dari luarnya saja. Oh, Iya, ini orang ini benar. bercadar. Oh, dia ngelakuin kesalahan yang ini. gitu. Salahkan orangnya. Salahkan Iya, orangnya tingkah gitu. lakunya. Jangan sekali-kali nyalahkan ini ya pakaiannya Pakaian. dia, ya karena nggak Benar. masalah. Ini pakaian ini menutupi aurat kita. Ya. Iya, benar. Gitu. Terus kira-kira bagaimana nih Kak Ros? Bagaimana cara kita melakukan pendekatan gitu ke teman-teman kita nih? Udah nutup kan masih, tapi kelakuannya masih sama kayak yang Nah, terus habis itu bagaimana cara kita saling mengingatkan satu sama lain, termasuk saya sendiri, teman juga gitu. Biar sama-sama kita emang benar-benar, oh ini nggak benar loh. Oh, kalau kita kayak gini, oh ini nggak benar, itu dilarang gitu. Bagaimana cara kita Kak Ros? Baik. Kita harus lihat situasi. Keadaan orang pun kita harus tahu. Iya. Ya, kondisi hatinya, pikirannya itu kita harus tahu ya. Dan kita harus negur jangan sampai di depan umum. Itu sama halnya kita musuhi mereka. Kita panggil, ya, bicara empat mata. Kasih tahu, maaf, ini nggak benar. Ini saya tegur kamu tuh sebagai teman, saudara. Saya anggap kamu ini sebagai bahkan saudara kandung ya. Tegur dia baik-baik. Jangan sampai kita tegur mereka di depan umum. Ya, kita harus jaga. Kita harus pahami ini kondisinya seperti apa. Ya, Iya. misalkan temanmu ini atau teman kita ini melakukan kesalahan yang fatal di depan kita. Tunggu saja nih. Diamin aja dulu. Jangan ajak mereka ngomong ataupun nanya, tapi tunggu, panggil. Nih, apa yang Ngomong kamu lakukan berdua tadi? gitu. Iya, apa yang kamu lakukan tadi itu nggak benar. Ya, tapi jangan sampai ini diulangi lagi. Ya, perbaiki lagi. Itu kalau mau menasihati orang ya. Terus kalau mau mendapatkan teman yang baik, yang agamanya tuh lihat kebiasaannya. Kebiasaannya. Iya, lihat kebiasaannya. Dia seperti apa, itu baru kita dekatin. Gampang sekali sih sebenarnya untuk mendekati teman atau untuk mendapatkan teman yang baik. Gampang sekali. Ketika lagi ngobrol nih, lagi ngobrol-ngobrol itu ajak ngomong, ajak bercanda atau segala macam. Kalau apalagi sekarang sudah ada HP ya, itu kan bisa kita kita lanjutkan ke media sosial atau gimana cara nantinya. Itu sih yang paling penting. Itu ya. Oke, Masya Allah sekali pembahasan kita pada hari ini. Luar biasa sekali ya bagaimana cara kita sebagai wanita menjaga diri, menjaga martabat, menjaga harga diri juga di depan atau di lingkungan sosial kita yang saat ini memang benar-benar kayak susah buat kita hindari gitu. Jadi yang pertama tadi seperti yang Kak Ros bilang ya, bagaimana cara kita untuk bergaul gitu. Kemudian memilih dan memilah teman itu perlu juga ya Kak Ros ya. Karena itu juga nantinya siapa teman kita itu kita akan menjadi seperti itu begitu. Kalau teman kita baik, ya insya Allah kita juga baik. Misalkan kita dalam lingkungan yang tidak baik nih, setidaknya diri kita sendiri yang baik gitu. Nah kemudian bagaimana kita bisa berbaur satu sama lain tanpa maksudnya komunikasinya lebih dibatasi. Kalau memang tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, lebih baik dibatasi aja. Atau kalau emang tidak penting banget ya nggak usah lah gitu ya. Ya. Oke, terkait dengan mahram ya, Kak Ros ya. Kira-kira mahram itu jenisnya apa aja? Kan ada yang boleh disentuh sama yang tidak boleh disentuh kan nih. Ini siapa aja yang boleh disentuh itu siapa aja? Kan banyak yang belum tahu mungkin ya. Mungkin sekiranya mereka tahu kalau yang boleh disentuh cuma bapak, kakak gitu-gitu kan. Tapi kalau yang nggak disentuh ya paling teman gitu-gitu. Kita sebatas taunya cuma sebatas masih umum gitu. Nah kira-kira yang secara detailnya mahram dengan non mahram ini siapa aja gitu? Oke. Jadi begini, ini perlu sekali ya kita mengenali mahram kita.
Ini penting sekali, jangan sampai kita tuh semua orang dianggap mahram. Iya. Sepupunya dianggap mahram atau teman dekat itu dianggap mahram. Itu ini penting sekali kita mengenalinya. Siapa aja mahram kita yang boleh kita bersentuhan. Bapak kita, kakek kita, paman dan ponaan, saudara laki-laki juga. Paman. Ya, paman kandung ya. Itu yang boleh kita bersentuhan atau berjabat tangan. Sepupu 1, 2 itu nggak boleh. Itu udah haram itu. Udah nggak boleh untuk bersentuhan gitu. Banyak sekali yang menganggap itu kan sepupu gitu. Iya, kita tidak menyalahkan itu sepupu kita, tapi dalam Islam itu sudah membatasi siapa aja yang boleh bersentuhan atau yang bisa berjabat tangan dengan kita. Yaitu tadi bapak, kakak, adik gitu. Terus kakek, paman. Ya, kalau ada yang punya bapak tiri itu bapak tirinya juga itu mahramnya. Ya, kalau udah lebih dari itu tuh bukan mahramnya. Apalagi ada nih yang berteman, ya berteman udah kayak menganggap saudara, itu udah beda lagi ceritanya, bukan? Itu bukan konsepnya. Yang namanya teman ya tetap teman, nggak boleh bersentuhan, ya. Apalagi berpegang tangan atau segala macam, itu udah beda lagi ceritanya itu, ya. Bukan mahramnya. Berarti selain dari bapak, kakek, kakak atau saudara sama paman, itu di luar itu bukan mahram. Jadi nggak boleh bersentuhan. Nggak boleh bersentuhan, gitu. Ya, sekiranya itu ya teman-teman, patut dan perlu diingat lagi buat kita semua bahwa mahram itu siapa aja dan yang bukan mahram itu siapa aja. Jadi kita bisa membatasi diri kita sendiri dengan orang lain begitu. Oke Kak Ros, terkait dengan apa yang udah kita bahas tadi ya, banyak banget kemudian semakin maraknya teknologi yang semakin canggih dari media sosial manapun gitu kan. Dan bahkan ada aplikasi-aplikasi yang kayak cari-cari jodoh gitu kan di sosial media. Menurut Kak Ros nih gimana tanggapannya kira-kira nyari jodoh kok di aplikasi gitu? Gimana kira-kira tanggapan Kakak? Ya, aplikasi cari jodoh ya. Sempit sekali Cari dunianya. jodoh, cari teman gitu-gitu kan. Baik. Sebenarnya ini dunia ini luas banget ya. Untuk apa sih cari jodoh ataupun cari teman di aplikasi? Percaya nggak kalau maksudnya gini, di sana tuh nggak ada yang benar-benar apa namanya bisa dipercayakan 100% ya. Bisa saja itu penipu. Iya, bahkan kan ada kasus yang kemarin tuh yang menikah berapa tahun ya? 10 tahun. 10 bulan. Iya, 10 bulan menikah lewat aplikasi. Mereka kenal lewat aplikasi. Tahu-tahu setelah 10 bulan menikah, itu yang dinikahi itu cewek. Sama-sama cewek. Sama-sama cewek. Nah, itu kan kasusnya lagi booming banget sekarang gitu. Gini, kita ini sekarang bukan hidup di apa namanya di tahun ke 80-an gitu. Sekarang itu nggak perlu, intinya kita tuh nggak perlu cari siapapun di aplikasi. Dunia ini luas untuk mencari teman. Kalau masalah jodoh jangan pernah khawatir. Ya, jangan pernah khawatir. Allah sudah siapkan. Yang penting kita perbaiki diri kita. Kalau mau mendapat ini, kalau kita perempuan ini pasti menginginkan imam yang baik. Ya, baik. Sebelum kita menginginkan itu, kita harus menjadi makmum yang baik juga. Makmum yang baik. Gak perlu cari ke aplikasi-aplikasi seperti itu penipuan, ya, penipuan. Jadi banyak di sekitar kita ini yang mau berteman dengan kita. Jangan sampai kita menutupi diri di dunia nyata, membuka diri di dunia maya. Dunia maya. Itu keliru, itu nggak boleh ya. Iya, jadi nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh. Nyari jodoh, nyari apa, jodoh itu udah ada yang ngatur, tinggal kita bagaimana cara kita memperbaiki diri, kemudian fokus mengupgrade diri gitu, supaya jodoh yang datang juga berkualitas. Iya, benar banget. Kak Ros by the way udah nikah atau belum? Masya Allah. Alhamdulillah belum. Oh belum ya? Belum. Semoga jodohnya didekatkan. Amin. Dijodohkan dengan yang baik-baik, apalagi Kak Ros kan udah ya alhamdulillah. Semoga tapi istiqomah ya Kak ya. Amin. Begitupun anti ya. Amin. Mendapatkan jodoh yang baik, imam yang baik. Amin. Agamanya harus diprioritaskan. Amin. Terus kalau misalkan seumpama nih Kak ya, Kakak nikah nih, Kakak kan udah lama tinggal di Lombok gitu.
Kira-kira kakak tinggal di Bima atau di Lombok? Atau di mana? Insya Allah sih pengennya di Lombok. Di Lombok. Iya, di Lombok. Siapa sih yang nggak betah di Lombok gitu? Iya, benar. Saya jatuh cinta banget. Bukan saya nggak mau di Bima ya. Ah, ah. Saya mau di- karena maksudnya di sini kan saya sudah punya ini apa namanya? Sudah ada tanggung jawab di sini kerja gitu ya. Jadi sebisanya di Lombok. Di Lombok aja. Tetap saya cinta dong sama Bima. Nah, Di tetap kampung saya tetap tetap, cinta cuman tanah. saya maunya di Lombok. Mau tinggal di Lombok gitu. Iya. Oke, terima kasih ya Kak ya sudah Oke, hadir sama-sama. dan sudah memberikan kami banyak banget pelajaran, pengalaman serta cerita-cerita yang menarik yang dari hari ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua. Semoga teman-teman juga bisa mengamalkan dan kita semua, saya pribadi dan juga kita semua dan teman-teman yang menonton video ini juga bisa mengambil manfaat dari apa yang udah kita sampaikan gitu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kaum Podcast dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Serta jangan lupa untuk share, like, dan komen sebanyak-banyaknya dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.